berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Renungkan mengenai kebaikan Tuhan di dalam hidup kamu. Tuhan mengasihi engkau pada siang hari ini. Saya merasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia hadir dengan lembut. Dia ingin masuk dalam hatimu. Buka hatimu. Biarkan roh Tuhan masuk mengalir. Maka setiap beban-bebanmu, mengangkat setiap dosa, menghapuskan setiap dosa. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh datang dengan hati yang bertobat, dengan hati yang mencari wajah Tuhan. Kami tahu Kau hadir lebih lagi pada siang hari ini. Pada waktu kami menyembah Kau, surga terbuka di tempat ini. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Ya setiap kami seperti yang Kau katakan dalam Yesaya 32. Di saat roh dari surga itu dicurahkan, maka setiap padang gurun akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan menjadi hutan. Ini terjadi pada hati kami. Ini terjadi pada batin kami. Kami berubah. Kami bertumbuh berbuah dengan kuasa Roh Kudus. Urapi aku menyampaikan kepada firman Tuhan. Apa yang disampaikan pada siang hari ini, itu yang terjadi. Mereka menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru. Mereka menerima kuasa. Mereka menjadi saksi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Segala setiap kuasa-kuasa roh gelap, roh jahat, iblis, setan, Lucifer, itu nama juga. Banyak-banyak berhalangan di belakang kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada waktu roh dicurahkan. Berikan mereka karunia. Mereka boleh melihat penglihatan. Mereka boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Menerima bahasa-bahasa yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus kami undang Kau lebih lagi. Karena acara ini acara Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami tim praministri datang dari Jakarta. Saya katakan bahwa tak mudah kali ini datang ke Singkawang. Kemarin pesawat kami mau terbang, dikatakan bahwa pada waktu Jakarta tidak bisa terbang, jadi harus berubah. Harusnya direct dari Jakarta ke Singkawang. Tapi karena cuaca, akhirnya kami harus ganti pesawat. Ganti pesawat ke Pontianak. Pontianak sampai sore hari dalam perjalanan ke Singkawang, ternyata di sungai apa itu ya namanya? Sungai Duri. Sungai Duri ya. Ternyata di situ ada kebakaran ya, di pasar. Itu sekitar jam 9.30 kalau nggak salah, jam 9. Akhirnya kami memutuskan tidak bisa masuk kota Singkawang. Kita lihat di Sungai Pinyu kalau nggak salah semalam ya. Sungai Pinyu pagi hari baru bisa sampai di Singkawang. Dan itu bukan satu perjalanan yang juga lancar. Ya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Bukan merupakan satu kebetulan kalau adik-adik hadir dalam acara pada sore hari ini. Kami sudah keliling Indonesia dan selama khususnya 10 tahun terakhir mengadakan acara seperti ini. Acara KKR, anak-anak muda, SMP, SMA, yang kuliah ataupun mulai SD. Dan saya melihat bagaimana selama 10 tahun terakhir ini pada waktu Tuhan berbicara kepada saya pribadi untuk mengadakan acara seperti ini. Saya melihat anak-anak muda dilawat Tuhan secara luar biasa. Sesuai yang dikatakan bahwa dalam Kisah Rasul 2 bahwa roh Tuhan pada akhir zaman dicurahkan secara luar biasa. Dan mereka akan mengalami perjuangan pribadi dengan Tuhan. Mereka menerima karunia. Dan selama beberapa tahun ini saya melihat juga tidak hanya anak muda, ternyata anak-anak kecil yang mereka hadir, mungkin usia mereka 4 tahun, 5 tahun, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan mungkin khotbahnya.
Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Anak-anak kecil itu dilawat Roh Kudus secara luar biasa. Mereka menangis, mereka mengalami hadirat Tuhan. Mereka tak mengerti apa yang mereka alami, tapi mereka tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menolong mereka. Sehingga apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa anak-anak kecil, little children, akan mengenal Bapa di surga. Itu firman Tuhan mengatakan di padang gurun hanya ada ular dan rajengking. Itu berbicara mengenai ikatan kita, dosa, dan di padang gurun itu tidak ada makanan. Tuhan tidak menyiapkan anak-anaknya ada di padang gurun, tetapi Tuhan menyiapkan kita di kebun buah-buahan. Tetapi bagaimana caranya supaya hidup kita berubah dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ayo, saya mau kakak kasih hadiah. Sini, yuk. Ada yang tahu? Kalau yang tahu maju depan. Bagaimana caranya supaya hidup kita berubah dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan? Ada tahu nggak caranya bagaimana? Gampang menurut Alkitab. Ayo, maju depan, maju depan. Nggak usah malu-malu. Ini di sebelah kiri saya, di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ayo maju sebelah kanan. Nah, nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Beribadah kepada Tuhan, lalu selalu turun akan firman-Nya, dan selalu mendengar khotbah. Kurang tepat. Coba Yesaya 32 ayat 14. Bagaimana caranya? Ayo dapat hati di saksi dulu. Bagaimana caranya? Ayo baca di Alkitab itu. Dia hadir coba. Yesaya 32 ayat 15. Ini gampang nih caranya. Dari padang gurun supaya bisa kebun buah-buahan. Coba baca lagi Yesaya 32 ayat 15 yang terakhir nih. Akan kasih kesempatan. Siapa lagi? Ayo. Oke, ya udah ini ya. Coba dari Yesaya 32 ayat 15. Dicurahkan Roh Kudus. Bagaimana Pak Yusuf? Dicurahkan Roh Kudus dari atas. Oke, betul. Kasih waktu dulu. Kata-katanya sesuai dengan ayat yang dibaca. Jadi bukannya konteksnya keluar daripada ayat. Menurut ayat Yesaya 32 ayat 15, supaya hidup kita bisa berubah dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan, itu kita harus menerima roh dari atas. Roh dari atas harus turun. Roh itu apa? Itu Roh Kudus, itu roh Bapa, roh Allah, itu roh yang sama. Itu pada waktu turun, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saya kasih tahu begini. Setiap kita mau berubah, mau menjadi hidup yang berubah, tetapi Tuhan katakan kau tidak bisa mengubah dirimu sendiri. Kau harus menerima roh itu supaya apa? Supaya kau mempunyai penolong dan menghibur. Dan pada waktu roh itu turun, kau akan berubah hidupmu. Kering berbicara mengenai dosa, terikat. Pada waktu kau berbuah, hidupmu tidak sama lagi. Meninggalkan dosa, meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan dan tidak kudus, dan hidupmu akan berbuah. Dan pada waktu kau berbuah, hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Berbicara berbuah itu dari dalam hati kita. Berbuah, hidup kita menjadi yang dunia nakal, menjadi orang yang baik. Ayat berikutnya dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini, terangkatlah dia ke sorga. Artinya pada waktu Yesus terakhir kali bertemu dengan murid-muridnya, dia menyampaikan satu pesan. Kalau pesan yang paling terakhir itu adalah pesan yang sangat penting. Ya. Kisah Rasul 8. Coba kita buka sama-sama. Apa dikatakan apa di sini? Tetapi kamu Ayo baca akan sama-sama. menerima 1, kuasa 2, 3 yang keras. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesaya mengatakan roh dari atas. Pada waktu roh dari atas turun, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan menjadi hutan.
Hidup kita tidak hanya diberkati, tetapi dijadikan berkat. Itu terjadi pada waktu Roh itu turun. Ini roh yang sama yang Yesus katakan, bahwa pada waktu Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Ayo, 100.000 kalau tahu apa? Siapa tahu? Pada waktu Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Yang sudah dapat uang, yang sudah jawab tadi nggak boleh maju lagi ya. Dalam konteks ini, Roh Kudus turun sampai dari atas, tapi bedanya Roh Kudus ini mengubah kamu sendiri menjadi saksinya di seluruh Yerusalem, Yudea dan Samaria. Boleh? Oke lah, oke. Ya. Pada waktu Roh Kudus turun, memang kita menjadi saksi, tapi ada satu hal lagi. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ada satu lagi. Pada waktu Roh Kudus turun, ini dua hal yang terjadi. Tadi yang pertama, yang kedua itu saksi. Yang pertama, ayo maju depan cepat. Yang pertama akan menerima kuasa, yang kedua menjadi saksi. Oke. Dua hal yang terjadi pada waktu Roh Kudus turun. Yang pertama, kita akan menerima Kuasa Yang kedua, kita menjadi saksi. menjadi Berbicara saksi. menerima kuasa, itu adalah karunia Roh Kudus. Ada yang bernubuat, ada yang mengusir setan, ada yang bisa punya karunia menyembuhkan yang sakit, karunia penglihatan. Jadi banyak karunia-karunia itu yang diberikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada setiap kita. Itu berbicara mengenai karunia. Makanya kalau kita berbicara pada guru tadi dengan ujung buah-buah itu terjadi bahwa dulu kita orang nggak berkuasa, Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Tapi pada waktu Roh Kudus turun, apa terjadi? Kita akan menerima karunia, kita akan menerima kuasa. Dan dulu dia takut menjadi berani. Dan yang kedua berikutnya dikatakan menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya hidup kita berubah. Mungkin yang dulunya suka berkelahi, suka hal-hal yang gak kudus, kakak yakin pada waktu Roh Kudus turun atas kita akan berubah. Kita gak suka lagi hal-hal yang dosa, hal-hal kekerasan. Itu pasti akan berubah. Gak mungkin kita menjadi saksi begini. Oh, pada hari ini saya bersaksi, saya suka merokok. Sampai hari ini dipuji Tuhan, saya masih merokok. Kan tidak mungkin namanya. Ya masih dulu ya, waktu bulan lalu saya merokok. Tapi hari ini saya nggak merokok lagi. Puji Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya engkau menjadi saksi, berubah. Tetapi untuk engkau berubah, firman Tuhan katakan engkau harus menerima Roh Kudus ini. Kenapa kakak sampaikan begitu? Karena kakak banyak melihat di dalam kehidupan orang lain dan di Alkitab kita belajar. Bagaimana kalau kita belajar di Alkitab? Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia baik-baik. Pada waktu dia dibaptis masuk air, Roh Kudus turun atas dia. Dan setelah itu Tuhan Yesus memiliki kuasa Roh Kudus ini, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan dia kuat naik ke atas kayu salib. Kenapa? Karena ada penolong dan Roh Kudus itu turun atas Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya nggak tercatat Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara mujizat. Dan kita melihat para rasul itu pada waktu Yesus mau disalibkan, mereka semuanya lari semua, ketakutan semua, takut mati semua. Tapi yang terjadi pada waktu Pentakosta terjadi, pada waktu Roh Kudus turun mereka, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan kuasa. Hari itu juga Petrus pada waktu dia menerima Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Roh Kudus turun juga atas dia yang suka ledekin pokoknya gitu. Karena dia punya kerinduan. 2 bulan yang lalu dia katakan bahwa saya juga mau terima bahasa lidah, saya juga mau mengalami zaman Roh Kudus. Terus dia berdoa. Dan dia katakan bahwa saya mau mulai Tuhan juga lah. Tapi saya minta tanda. Dan apa terjadi? Pada waktu 3 minggu lalu, waktu pujian penyembahan, ya waktu orang pada nyanyi, dia juga nyanyi juga. Gitu. Dia nggak didoakan. Roh Kudus terus dia dan dibantu dia nangis. Dia katakan bahwa, pada waktu saya mengalami ini, saya nggak ingin yang lain.
Dia mengalami kuasa dan setelah itu apa yang terjadi? Dia memilih untuk ikut di dalam pelayanan doa. Bayangkan, saya nggak bisa membayangkan anak saya kedua itu memutuskan ikut dalam pelayanan doa. Itu saya baca, ya, saya akan bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah melalui perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ini Rohku, Roh Tuhan akan dicurahkan ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya apa? Bahwa adik-adik akan menerima kuasa, menerima karunia, dan engkau akan berubah hatimu, batinmu akan diperbaharui, akan berbuah. Dan dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya tidak hanya anak muda, namun orang-orang tua juga akan mendapat karunia, kuasa. Dan ayat 18, juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat. Ini tidak hanya anak kecil, anak muda, orang tua, tapi hamba-hamba Tuhan. Bahwa Roh itu akan dicurahkan sangat luar biasa, dan Roh itu juga yang mengubah kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya mau cerita kesaksian saya, dulu saya benar-benar mengalami padang gurun, kegelapan. Tapi saya ingat momennya pada waktu saya sendiri berdoa di kamar, kadang-kadang hancur, tidak punya pengharapan, seperti mau mati. Apa terjadi? Roh Tuhan turun ke saya sendiri di kamar. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ini anak-anak ini little children. Little children itu anak kecil. Karena kamu mengenal Bapa. Bapaknya huruf besar B. Artinya ini bukan Papa atau Bapak di dunia, tapi Bapak di surga. Dikatakan apa? Bahwa anak-anak kecil pun bisa mengenal Bapa di surga. Saya melihat hal itu pada waktu tangga yang bagaimana anak-anak kecil mereka mengalami lautan Roh Kudus. Roh Kudus mereka. Dan sejak saat itulah mereka mengenal bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu luar biasa. Dan dikatakan berikutnya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Bapaknya udah kecil ya, artinya bapak ibu, orang yang sudah tua. Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Nah, perhatikan dari yang berikutnya. Aku menulis kepada kamu, hai siapa? Orang-orang muda. Karena kamu lemah dan firman Allah. Benar apa? Lemah apa kuat? Karena muda. Kuat. Kuat atau lemah? Kok suaranya begitu lemah? Kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Ingat, anak muda itu kuat. Dan dikatakan apa? Firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang apa? Yang jahat. Yang jahat, oke. 200.000 hadiah. Perhatikan ayat ini. Bagaimana caranya kamu bisa mengalahkan yang jahat dan yang telah kuat? 200.000. Berdoa, kita pimpinan Tuhan, kita pimpinan Roh Kudus, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalahkan si jahat. Oke, bagaimana bisa? Nah, oke. Sesuai dengan konteks firman Tuhan. Tadi yang sudah maju, nggak boleh maju lagi ya. Harus kesempatan, apalagi yang sudah menerima hadiah. Ya. Bisa mengalah jahat dengan mudah. Yaitu dengan cara firman Allah ada dalam kamu. Yes. 200.000 untuk tangan. Ya, sekolah mana kamu? Sekolah di sekolah. Dari sekolah Semangat Penjuru Singkawang. Oke. Ya nggak apa-apa, nanti aku salah. Jangan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Apa? Belum bukan. Oke, belum bukan. Itu udah benar belum bukan? Hah? Enggak. Itu udah benar kurang lengkap. Ayo, coba sekali. Ayo satu orang lagi. Udah. Ayo. Oke, satu lagi terakhir. Ya, terakhir. Yang udah maju lagi ya. Melawan firman Allah yang sudah ada menikah. Apa? Melawan Oh enggak. Oke, enggak. Tadi itu benar. Enggak, udah. Emang ada dulu kakak satu. Ya, sudah lama. Memang dia usianya ya sekarang masih lebih gitu. Tapi kalau kita bawa tim yang udah berproses, mereka kaget. Biasanya